Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Human Sohazi dengan NIM 2305090050 dari Rombel 1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, yaitu Penyusunan Work Breakdown Structure atau WBS, dengan studi kasus pengembangan website PPDB di sekolah menengah atas. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan latar belakang sebagai berikut. Penerimaan peserta didik baru atau PDB merupakan kegiatan tahunan yang sering menghadapi berbagai kendala, seperti antrian panjang, kesalahan input data, kurangnya transparansi, dan keterbatasan akses informasi. Nah, website PPDB ini hadir sebagai upaya untuk memudahkan pendaftaran secara online, meminimalisir kesalahan data melalui sistem yang terstruktur, meningkatkan transparansi hasil seleksi, serta menghemat waktu dan biaya bagi semua pihak. Dengan menggunakan pendekatan work breakdown structure, pengembangan website ini diharapkan dapat berjalan lebih terencana, sistematis, dan efisien, sehingga sekolah mampu memberikan layanan penerimaan siswa baru yang lebih modern dan berkualitas. Baik, selanjutnya saya akan masuk pada demo penyusunan WBS-nya. Baik, masuk pada penyusunan work breakdown structure atau WBS dengan pembuatan website PPDB di sekolah menengah atas. Di sini saya telah menyiapkan taks dari awal hingga akhir. Baik, langsung saja kita masuk langkah yang pertama, yaitu menyusun jadwal kerjanya terlebih dahulu di change work time tersebut. Ini dia. Kita masuk pada work weeks-nya, kemudian kita masuk pada detail, kita akan memilih harinya. Nah, di sini saya akan memilih hari dari Senin hingga hari Sabtu. Kemudian kita atur jamnya dari pukul 8 masuk hingga pukul 5 sore. Nah, dengan jeda waktu istirahat mulai dari pukul 12 hingga mulai pukul 13. Oh, ini pukul 16 saja ya. Oke. Nah, jika sudah, kita atur hari liburnya di sini. Kebetulan ini ya mulai sudah bulan Desember, maka kita akan memasukkan hari Natal. Startnya itu tanggal 25 ya. 25. Oke, kita masuk juga, tambahkan juga di kedua adalah tahun baru misalnya. Oke. Nah, ini adalah hari liburnya pukul 1 Januari aja. Oke, jika sudah mengaturnya, kita akan mengatur suatu identitas di sini. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengelompokkan suatu teks tersebut secara sistematis sehingga nantinya akan memudahkan dalam hal pembacaan WBS tersebut. Oke, seperti itu. Mari kita lakukan. Nah, ini kita buat kelasnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini akan pembuatan websitenya. Kemudian ini ada tahap-tahapannya. Ini adalah anak-anak dari tahapan tersebut. Tahapan pengelolaan data tersebut. Oke. Jika sudah, tahapan analisis juga sama dengan sebelumnya. Nah, jika sudah, kita atur semuanya dengan auto schedule di semua indentex yang kita buat tadi ya, teman-teman. Oke. Baik. Jika sudah, kita akan membuat sebuah predecesornya terlebih dahulu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk sebelum kita masuk predecessor, kita mengatur durasinya terlebih dahulu. Nah, di sini kita atur durasinya. Ini dari observasi kita akan melakukan 1 hari saja untuk observasinya. Dokumentasi juga 1 hari saja. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah bisa dilihat ya di sebelah sini ya. Tuh, udah mulai kelihatan ya. Oke.
Seperti itu. Nah, jika sudah agar ini muncul start sama finishnya, kita akan mengatur predecessornya terlebih dahulu. Nah, di predecessor ini kita akan aku akan menjelaskan fungsinya terlebih dahulu. Nah, predecessor ini merupakan fungsi untuk di sini misalnya kita ingin melakukan suatu observasi secara langsung tersebut. Nah, dalam hal tersebut harus melakukan suatu langkah sebelumnya, yaitu observasi dengan wawancara. Nah, jadi dengan suatu observasi dengan langkah yang ada di setelahnya, kita harus melakukan suatu langkah sebelumnya terlebih dahulu. Maka harus sesuai dengan urutannya, gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Ini kita masuk ke predecessor ke yang observasi dengan wawancara. Seperti itu. Nah, ini langsung muncul ya, teman-teman. Oke, kita masuk dokumentasi. Ini predecessornya di dokumentasi secara langsung dan observasi dengan wawancara. Oke. Dengan identifikasi masalah ini dari predecessor yang dapat pengumpulan data ini. Oke. Kemudian membuat kerangka permasalahan. Ini dari mana. Aduh, maaf. Nah, gini aja. Oh ya, sama sebentar sadis. Oke. Kerangka permasalahan itu dari identifikasinya dong. Seperti itu, kemudian masuk pada rancang kebutuhan. Kita membuat dua predecessor di atasnya. Seperti itu, kita masuk pada perancangan UI UX, di mana ini dari rancangan kebutuhan sistem tersebut dari tahapan sebelumnya. Seperti itu. Kemudian ini juga uji kelayakan dari tahapan sebelumnya dari perancangan UI UX-nya. Pada database ini dari tahapan sebelumnya, misalnya dari tahapan desain saja deh. Oke, seperti itu. Apakah udah masuk? Oke, di sini udah masuk ya. Kemudian kita ini dari tahapan membuat database. Oke, ini dari tampilan website dan database. Oke, seperti itu. Skala kecil ini dari tahapan sebelumnya, dari tahapan 13 kita centang. Kemudian ini dari tahapan pengujian skala kecil dan ini dari tahapan pengujian skala besar dan skala kecil. Seperti itu. Nah, dari hosting yang tersebut, ini kita predecessor dari ada pengujian tersebut sebelumnya ya. Oke, seperti itu. Kita coba juga ini dari tahapan hosting. Benar, iya betul, tahapan hosting. Kemudian ini dari tahapan ini analisis dan ini ada dari ini dari tahapan keduanya ya. Oke, ini dari tahapan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan memasukkan sebuah resource name-nya tersebut. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk tugas dari masing-masing dari task name ini mempunyai tanggung jawabnya di resource name. Kita masukkan link dari Janset ke resource sheet-nya. Nah, kita isikan terlebih dahulu. Dimulai dari sini. Di sini itu kita akan membuat manajernya. Kita tuliskan manager. Manager. Kemudian ini ada front end yang berkas dari UI UX tadi. Kemudian ada back end-nya. Kemudian di sini ada dokumen analis dari tersebut. Ini adalah publisher. Oke, seperti itu. Kita aturnya di sini. Oh, ini udah dalam bentuk rupiah ya, jadi nggak perlu diganti lagi. Ini kata kasih 200.000 deh. 200.000. Oke, seperti itu. Ini juga 200.000 sama ini aja deh. Oke, seperti itu. Anjir, ini astagfirullahaladzim. Itu berapa tadi? Oke, seperti itu ya, teman-teman. Ini 200.000. Oke, udah sih. Oke, ini posisinya 150 aja. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah,
Kita ganti lagi ke Gantt chart-nya lagi. Nah, kita masuk pada resource name. Nah, di sini ada resource name-nya. Nah, kita ganti-ganti di sini. Oke, ini observasi itu dilakukan oleh analisis. Oke. Kemudian di sini dari analisis. Ini dari publisher. Sudah aman. Dari tahap analisis, ini juga dari analisis. Ini dari analisis. Rancang kemudian sistem itu juga dari analisis dan juga manajer. Oke, seperti itu. Ini dibarengin juga manajer deh. Oke, seperti itu. Jika sudah, kita masuk pada tahapan desain UI UX. Nah, ini adalah tahapan dari front end. Ini kita tabel terlebih dulu deh. Desainer. Ini 200.000 sama. Oke. Tuh 200.000. Kita ganti lagi ke Gantt chart-nya. Kemudian kita ganti di sini desainer. Ini juga desainer. Kemudian database itu dari backend. Database ya backend. Mana backend? Backend. Kemudian ini dari tampilan itu dari front end. Ini juga front end dan juga backend. Kita padukan keduanya. Oke, seperti itu. Kemudian skala kecil itu dari manager. Skala besar juga dari manajernya. Kemudian juga dari manager. Seperti itu. Kemudian hosting ini dilakukan oleh publisher dan juga manager. Publisher aja dari analisis. Ini maksud saya publisher aja. Nah, di sini dari analisisnya kita masukkan manajernya. Seperti itu. Ini juga dari publisher. Oke, ini juga dari ini dari publisher dan manager. Seperti itu, teman-teman. Oke, cukup mudah ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk pada WBS event code-nya. Nah, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita seperti ini. Ambil aja. Nah, yang ketiga itu seperti ini. Lowercase. Oke, seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke klik kanan. Nah, kemudian di sini itu masukkan terlebih dahulu insert column. Nah, di mana nanti di sini tuh tulisannya WBS. Kalau di sini ya, jangan di sini dah. Sini aja deh. Insert column. Nah, ini namanya WBS. Nah, nanti otomatis akan muncul. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Baik, cukup sekian. Ya, di sini bisa dilihat mulai WBS-nya sudah terlihat, ada skor-skornya. Ini ada task time-nya dimulai dari tahapan awal yang sudah di-indent, kemudian kita masuk pada durasi. Nah, ini sudah auto schedule. Nah, mudah dilihat, ini ada resource name-nya, predecessor. Oke, seperti itu. Bisa dilihat di sini dari apa ya ini namanya? Dari diagramnya. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini udah ada tulisan-tulisan seperti ini, sudah rapi. Ini prosesnya. Oke, seperti itu. Nah, di sini tuh juga bisa diganti juga. Mana ya tadi ya? Taksi kah? Bukan. Team planner. Nah, di sini ada. Tuh. Ada tugas-tugasnya. Seperti itu. Taksi. Ini yang tadi. Transform. Bukan. Oke lah. Oh iya, yang tadi aja deh. Yang ini. Oke. Masuk pada Gantt chart lagi. Nah, seperti itu aja dari video UAS dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Nur Ihsan STMkom yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi.
Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.